dari kelompok 5. Di sini video kali ini kami akan membahas materi yang berjudul kebijakan fiskal ekonomi pembangunan nasional. Maka dari itu tonton sampai habis ya. See you. Apa itu kebijakan fiskal? Sederhananya, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengatur uang negara, uangnya masuk dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Semua itu diatur dengan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal punya 3 tugas belanja negara. Yang pertama itu ialah mengatur pembagian uang negara. Pemerintah pakai anggaran untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Hal-hal ini penting, tetapi kalau diserahkan ke swasta saja, seringkali tidak menguntungkan. Jadi pemerintah yang turun tangan. Yang kedua itu ialah menjaga keadilan pendapatan. Pemerintah memungut pajak lebih besar dari orang yang berpenghasilan tinggi. Lalu hasilnya dipakai untuk membantu masyarakat yang kurang mampu lewat subsidi dan bantuan sosial. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Kalau ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa menambah belanja dan mengurangi pajak agar uang masyarakat lebih banyak beredar. Tapi kalau harga-harga naik terlalu cepat atau inflasi tinggi, pemerintah bisa mengurangi belanja dan menaikkan pajak agar konsumsi sedikit melambat. Intinya, kebijakan fiskal dipakai agar ekonomi tetap berjalan stabil dan adil. Dasar pemikiran kebijakan fiskal. Kenapa pemerintah perlu ikut campur dalam ekonomi? Ada 3 pemikiran besar yang menjadi dasarnya. Pertama, pemikiran Keynes. Menurut Keynes, saat ekonomi lesu, pemerintah harus berani membelanjakan lebih banyak uang. Walaupun harus utang, yang penting ekonomi bisa bergerak lagi. Contohnya, saat pandemi COVID-19, pemerintah memberi bantuan langsung tunai agar masyarakat tetap bisa belanja dan usaha tetap berjalan. Kedua, pemikiran anggaran berimbang. Kelompok ini berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya tidak banyak berutang. Pengeluaran harus sesuai dengan pemasukan. Kalau utang terlalu besar, beban itu akan jatuh ke generasi berikutnya. Ketiga, pemikiran fiskal fungsional. Kelompok ini lebih fleksibel. Mereka bilang mau defisit atau surplus tidak masalah, asalkan hasilnya membuat ekonomi stabil dan tumbuh. Di Indonesia, pemerintah menggunakan pendekatan gabungan. Kita boleh defisit, tapi maksimal 3% dari total PDB. Ini diatur dalam undang-undang agar keuangan negara tetap aman. Kalau belanja negara terlalu besar, harga barang bisa naik terlalu cepat atau inflasi. Kalau pemerintah mengurangi belanja negara dan menaikkan pajak, inflasi bisa turun. Kalau terlalu ketat, pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan usaha kecil mengalami kesulitan. Jadi, kebijakan fiskal itu seperti obat. Kalau dosisnya pas, ekonomi bisa sehat. Kalau kebanyakan atau kurang, bisa menimbulkan masalah baru. Waktu harga BBM naik, jadi pemerintah mengurangi subsidi agar anggaran bisa menjadi lebih hemat. Tapi supaya masyarakat tidak terlalu terbebani, pemerintah juga bisa memberikan bantuan secara tunai. Nah, itu contoh bagaimana 2 kebijakan bisa dipakai bersamaan, tapi tetap seimbang. Kalau ngomongin contoh kebijakan fiskal di Indonesia, sebenarnya udah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada kartu prakerja buat bantu yang mau cari kerja atau cari skill baru. Adanya bantuan sosial dan subsidi listrik buat bantu masyarakat yang pengeluarannya lumayan berat. Terus ada proyek besar seperti pembangunan ibu kota Nusantara yang tujuannya nyebarin pembangunan biar nggak nyebar di Pulau Jawa aja. Semua ini tujuannya satu, biar daya beli masyarakat tetap aman, lapangan kerja kebuka dan ekonomi daerah juga ikut berjalan. Pemerintah juga sering kasih keringanan pajak buat investor. Tujuannya biar perusahaan masuk dan Indonesia bisa menyerap tenaga kerja lokal. Intinya, kebijakan fiskal itu alat pemerintah buat mengatur arah ekonomi. Kalau dipakai dengan tepat, ekonomi bisa tumbuh, pengangguran bisa berkurang, dan kesejahteraan masyarakat bisa naik.
Tapi kalau salah kelola, dampaknya juga nyata. Hutang bisa menumpuk, harga barang naik, dan ujung-ujungnya sebagai masyarakat kita juga yang akan merasakan. Oke, sekian pembahasan kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.